SMP Negeri 4 Batu Kiliang CGP Angkatan 11 Kabupaten Lombok Tengah akan menyusun aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Hari ini saya ditemani oleh coach saya yaitu Bapak Budayani Nur Ilyas SPD, guru SMP Negeri 4 Batu Kiliang Kabupaten Lombok Tengah, mengampu mata pelajaran pendidikan bahasa Indonesia. Jadi bagaimana Pak? Jadi maksud kedatangan saya ke sini bertemu dengan Bapak, saya rencananya insya Allah besok hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 saya akan melakukan observasi pendidikan yang terkait dengan metode pembelajaran, terus bagaimana caranya menerapkan kegiatan awal membuka pelajaran, kegiatan awal pembelajaran supaya nanti pembelajaran itu menarik dan efektif. Dari siswa akan merasa efektif. Jadi itu sebenarnya itu yang saya masih bingung. Memang sudah ada gambaran, tetapi masih bingung. Jadi seperti itu. Baik Bapak, jadi Bapak meminta ya, tapi Bapak perlu ingat ya, saya bukan menilai Pak. Hanya saya selaku teman sejawat Bapak akan mencoba nanti ikut masuk untuk observasi kelasnya. Jadi sebelum kita masuk ke sana Pak, kira-kira di bahasa Indonesia itu tujuan pembelajaran yang apa ini yang Bapak ingin terapkan nanti adalah apa? Jadi kebetulan besok itu materinya berkaitan dengan teks deskripsi, dan saya akan mencoba menerapkannya dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bapak. Jadi tujuan pembelajarannya adalah teks deskripsi. Ya. Kemudian area pengembangan materinya nanti Pak apa ke mana gitu untuk tes deskripsi itu apa yang kira-kira disiapkan dan saya merencanakan untuk pertama membuat kelompok masing-masing. Dalam suku kelas tersebut saya akan membuat kelompok. Lalu kelompoknya itu berdasarkan hobinya, berdasarkan minat. Seperti contoh misalkan si siswa perempuan, murid-murid peserta didik yang perempuan biasanya dia senang membuat rujak, itu kan rujak, terus pecel, leceng kalau di Lombok leceng kan. Jika kalau laki-laki nanti saya akan tampilkan gambar permainan tradisional. Rencananya. Jadi untuk apa nih pengembangan area materinya adalah tadi Bapak sebutkan yang putih akan disesuaikan dengan minat dan bakat mereka ya, kesukaan mereka, kemudian yang lain juga seperti itu loh dari kelompoknya. Ya baik, untuk selanjutnya Bapak strategi pembelajarannya Bapak. Strategi pembelajarannya itu nanti saya akan memberikan gambar Bapak. Lalu dipaparkan, nanti akan dia belajar menceritakan gambar yang diberikan masing-masing kelompok itu. Oh iya betul Bapak. Jadi mereka menceritakan. Sudah saya buat juga gambar itu, mungkin saya bisa perlihatkan. Nah ini jadi contoh gambarnya. Itu contoh rujak ya, rujak. Oh bukan gasing ya, saya kira gasing. Ini rujak. Ini rujak ya. Ini rujak. Oh itu luar biasa ya. Ini rujak. Ini salah satu contoh gambar. Baru di print. Baru di print satu. Mungkin besok nanti di print lagi. Masing-masing kelompok. Iya Bapak. Selanjutnya berarti untuk metode pembelajaran atau media ya Pak ya. Yang ini termasuk medianya ya. Jadi medianya berbentuk apa nih Pak namanya? Ini media gambar ya. Gambar ya. Kemudian nanti Pak ya. Nanti mereka akan melihat lalu mendiskusikan gambar ini. Kemudian di akhirnya nanti kita memberikan tawaran untuk menceritakan kembali gambar ini, proses bagaimana membuatnya. Luar biasa. Artinya teks deskripsi itu melihat sesuatu hal itu, lalu dia akan
ceritakan gambarnya apa yang mereka. Berarti visual, audio, visual. Oh iya. Luar biasa Bapak ya. Pertanyaan terakhir Pak. Jadi kapan kira-kira Bapak akan mau observasi? Rencananya besok tanggal hari Jumat besok tanggal 3 Oktober 2024 itu rencana saya. Tapi memang ya seperti ini pembelajarannya. Iya Pak. Mungkin nanti sesuai dengan harapan ya. Amin Pak, amin. Amin. Kalau saya lihat dari apa namanya ini bentuk metode dan strategi ini sudah luar biasa Bapak buat. Jadi tanggal 3 ya Pak. Insya Allah saya masuk kelas. Insya Allah saya masuk kelas nanti didirikan dan sebagainya. Siap-siap saja Pak. Dan semoga sukses Pak hari ini. Amin. Demikian coaching saya dengan Bapak Udin Nurkia sebagai coach dan beliau akan melaksanakan proses pembelajarannya nanti pada tanggal 3 Oktober tahun 2024 dan semoga sukses Bapak Udin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Budi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk atau merasa sakit? Siapa? Ya, kurang sehat atau apa? Lupa, malas, atau mungkin ada keterangan yang lain? Baik, anak-anakku, semangat ya hari ini belajar. Semangat. Jika ada yang merasa pusing, sakit, atau merasa kondisi kurang fit, bisa menanyakan ke Pak Guru atau melaporkan kesehatannya ke Pak Guru ya, supaya nanti kita bisa mengatasinya dengan baik di sekolah ya. Baik. Pak Guru absen dulu ya. Yang tidak menjawab absennya dulu, tapi dikatakan tidak sekolah. Aditya Pratama, yang saya namanya ya. Algita Pratama, Adrian Saputra, Argian Rugi, Dewi Aulia, Dika Pratama, Elsa Bila Aini, Emma Larasjani, Febrian Ali Novan, Haikal Maulana Rizki, Ihsan Effendi, Kaila Hawa Azura, Muhammad Rendi Hartawandika, Maisha Sri Fiona, Muhammad Tauhid Hidayat, Muhammad Yazid Al-Ghifari, Nadira Nafita Sari, Nuraini,
Febri Aulia, Syukranil Hamzah, Selina Yaningsih, Vanessa Juanda Putri. Berarti yang tidak masuk hari ini satu orang ya. Syukranil Hamzah dengan keterangan tidak masuk ya. Baik, semangat belajar hari ini ya. Sebelum kita mulai belajar, Pak Guru minta kepada sama-sama teman-teman untuk memimpin doa ya. Pak Guru persilakan, silakan. Kita lanjutkan pelajaran kita ya hari ini. Tapi sebelum kita membawa langsung ke pelajaran, terlebih dahulu Pak Guru minta tangannya ke atas dulu. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Kita ingat-ingat kembali pelajaran kita yang kemarin ya. Seperti tujuan pelajaran kita yang kemarin, kita akan mempelajari atau mengenal bagaimana apa yang dimaksud dengan sebuah teks. Yang laki-laki ketika melihat seorang pemain sepak bola memasukkan gawang ke dalam gawang, memasukkan bola ke dalam gawang lawan, maka ekspresi dari pemain itu tentu kalian bisa rasakan. Ketika dia masukkan bola, lalu dia gol, lalu berlari. Nah, itu merupakan contoh dari perasaan. Kita bisa melihat perasaan seseorang itu berdasarkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka pandang. Jadi di sana ada perasaan yang mereka rasakan. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi dari yang namanya sebuah teks yang dinamakan dengan teks mampu membuat. Bagaimana cara kita membuat sebuah teks? Karena pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas secara pembelajaran teks deskripsi itu sudah dikatakan, ciri-cirinya sudah kalian ketahui, unsur-unsur yang terbentuk dari itu sudah kalian ketahui. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba bagaimana cara membuat teks deskripsi tersebut ya. Tapi sebelumnya sudah siap untuk mengerjakan? Ya. Ada gambaran bagaimana cara membuat deskripsi? Yang perempuan ada gambaran? Ada gambarannya bagaimana cara membuatnya? Dalam pikiran, apakah sudah ada? Sudah, insya Allah bisa ya. Bisa. Yang laki-laki, insya Allah bisa. Ketika melihat gambar, ketika melihat sesuatu, pasti bisa untuk menceritakannya ya, pengalamannya berdasarkan
dilihat, yang dirasakan, yang dialami. Yang kira-kira bisa nggak? Kelompok berapa ini? Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ini kelompok. Ya, ini berdasarkan kelompoknya. Ya, nah baik, sekarang guru memberikan gambar gasing. Siapa yang sanggup gambar gasing? Siapa yang senang membuat gasing? Ini ya? Ya. Senang membuat gasing. Kemudian gambar apa ini? Gambar plecing. Plecing kangkung. Siapa yang senang? Oh iya, senang. Kelompok Emanara. Ya. Yang senang membuat rujak. Siapa membuat rujak? Oh ini biasa. Kemudian yang terakhir layang-layang. Layang-layang ini ya. Layang-layang. Nah. Jadi sebelum kalian mulai mengerjakan tugas itu nanti kalian akan memberikan KPD-nya ya. Ini ya, Emanara. Tulis di bawahnya. Sebelum kalian mengerjakan, kalian lihat dulu gambar itu. Kalian lihat gambar itu. Apakah hal-hal kira-kira gambar itu sudah sesuai dengan apa yang kalian maksud? Apakah kalian sudah tahu namanya gambar itu? Ya, sudah kalian tahu gambar itu? Nah, kalau sudah tahu dibalik anunya. Tinggal dibalik. Ya, di sini dikerjakan kan di sini. Nah, itu kalian lihat dulu gambarnya lalu diskusikan bagaimana. Sudah paham caranya? Sudah. Nah, silakan. Ya, sana. Tulis dulu judul. Itu kan belum ada judulnya, itu gambar yang Pak Guru berikan itu belum ada judulnya. Kalian tulis judulnya di atas. Membuat layang-layang. Ya. Jangan sampai keluar garisnya ini ya. Ini enggak, ini dia. Nah, tulis nama temannya dulu. Tulis nama teman. 1, 2, 3 tulis. Lalu kalian lihat gambarnya. Kira-kira gambar ini apa? Kalau sudah mengetahui gambarnya, lalu kamu tulis cara membuat gasing. Nah, itu gasing. Nah, kemudian itu sekarang lihat gambarnya dulu ya, lihat gambarnya. Oke, mantap. Nah, tulis nama kelompoknya dulu. Ini gasing. Ini nama pendek. Lalu dibawanya cara membuat layang atau mengenal layang, permainan layang. Misalkan kamu membuat itu pertama apa saja ini. Dibuatkan garis di sini. Dan apa namanya? Ceng.
Baik. Kalau sudah jadi semuanya, kita persiapkan diri untuk presentasi ya. Nah, jadi kenapa tujuan presentasi? Supaya teman kalian mengetahui apa yang ada di pekerjaanmu itu, supaya mereka tahu apa yang ada di pekerjaanmu. Nah, bagaimana pekerjaanmu? Supaya mereka tahu apa yang dipresentasikan tersebut. Ya, supaya mereka tahu. Sekarang siapa yang mau maju duluan? Siapa yang mau menyampaikan hasilnya duluan? Atau berdasarkan nomor urutnya ya, biar adil. Siapa kelompok 1? Terus kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Berdasarkan nomor urut atau berdasarkan hasil swab? Hasil swab. Coba hasil swab ya. Coba kelompok 1 dengan kelompok 2 swab. Coba. Mana kedua kelompoknya? Kalah kelompok. Mana kalah? Ini. Kelompok 1 dengan kelompok 3. Swab. Mana ketuanya 1? Cek. Nah, Siapa menang? Oh ini. Nanti ini nomor. Coba ini lagi. Swab. Sudah. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Sudah siap? Baik, tapi sebelum kita mulai presentasi, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, sekarang yang pertama maju adalah kelompok 3. Tahu cara presentasinya? Dulu perkenalkan nama kelompoknya, lalu nanti ajukan pertanyaan kepada teman yang lain. Nah, sudah siap? Silakan maju. Dengan durasi waktu 4 menit per kelompok. Silakan disampaikan ya. Baik. yaitu membuat gasing. Saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Saya dari Ron, Daya, Anita, Randy, Ika, Adrian. Randy saya sendiri. Terus.
yang bertanya? Silakan. Harus ada yang bertanya satu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan bagaimana cara membuat dancing? Ada yang bertanya satu saja? Ada. Bagaimana cara membuat? Angkat tangannya dulu. Oh itu satu temannya mau bertanya. Cara membuat talinya, tali dancingnya. Dari apa talinya? Dari kain. Dari kain. Lalu dialit. Sekian setuju, tiada topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan temannya, ini kelompok, selanjutnya kelompok siapa yang mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4 akan presentasikan hasil kelompok kami. Yang berjudul membuat layangan atau mengenal layangan. Terus mantap. Saya akan memperkenalkan teman saya, Yati. Yang pertama, saya sendiri. Kemudian Pina Peru, Julian Arinova, Resan Maulana Rizky, Aditya Pratama, dan Jaya Rizal. Mantap. Saya akan menjelaskan cara membuat layangan atau mengenal layangan atau membuat persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
namanya? Goreng, Pak. Goreng. Ya, digoreng ya. Oh, ini akan turun. Bisa digoreng bisa kan? Digoreng. Maksudnya apa? Apa manfaatnya? Apa digoreng? Kan ya. Iya, yang buat dia yang punya tahu. Saya supaya rasanya itu Enak. dirasakan seperti itu dia. Makanya jadi setelah kalian Pak Guru berikan tugas tadi, kira-kira sudah sesuai tidak dengan apa yang kalian rasakan? Sudah sesuai dengan apa yang kalian lihat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mencoba belajar bagaimana cara Membuat sebuah teks deskripsi. sebuah teks deskripsi, mengidentifikasi sebuah benda menjadi sebuah teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan apa yang kita ceritakan secara detail. Apa yang kita lihat itu kita ceritakan, kita lihat itu sehingga kita ceritakan berdasarkan apa supaya orang yang membaca teks itu seperti apa yang dirasakan, apa yang dilihat, nyata dia rasakan. Orang yang membaca hasil yang tadi baru itu yang dinamakan dengan teks deskripsi. Jadi itu yang kita lihat, yang kita rasakan. Contohnya tadi ada temannya yang membuat kencing, dia luar biasa. Dia menceritakan bagaimana bahannya, bagaimana bumbunya, bagaimana cara membuatnya, dan sampai akhirnya bagaimana rasanya. Nomor satu. Kemudian nomor dua, dia membuat memperkenalkan bagaimana cara membuat. Dia juga luar biasa. Dia pertama membuat bahannya apa, contohnya apa, lalu dia menjelaskan bagaimana cara membuat bumbunya. Kemudian dia menjelaskan bagaimana cara mempersiapkannya. Lalu terakhir dia menjelaskan bagaimana rasanya. Tuh luar biasa. Dia memperkenalkan makanan sebuah grup. Terus kelompok ini, kelompok satu. Cara membaca Dia menjelaskan bagaimana cara memperkenalkan sebuah permainan mulai dari bagaimana cara membuatnya, bahan yang digunakan, bagaimana cara menggunakan permainan itu, bagaimana cara memainkan gasing tersebut. Luar biasa. Ya, itu kelompok satu. Kemudian kelompok yang terakhir, dia menjelaskan bagaimana cara membuat
apa yang dikerjakan selama dia bilang lanjut sampai terbentuk kerangka sebuah kerangka sampai terbentuk kerangkanya. Nah kemudian selanjutnya dia menjelaskan bagaimana cara memainkannya. Nah, bagaimana cara memainkan layangan tersebut? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adwan Wijaya TGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Batu Kliang. Hari ini saya ditemani oleh Ibu BP dan salah satu coach saya yaitu Bapak Udayani Nur Ilyas, SPB. Ya, beliau adalah pengampu dari Negeri Batu Kliang, kemudian pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya akan coba hari ini untuk observasi pasca observasi video pasca observasi. Ya, bagaimana kabar Bapak Udayani? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Bapak ya? Ya. Jadi gini Bang, Pak. Ya, gimana? Terkait dengan kegiatan observasi yang kemarin, Oh, gitu. saya akan ceritakan bagaimana perasaan setelah Oh iya. melakukan observasi Baik, itu. jadi setelahnya, gitu. Setelah melakukan observasi kemarin, setelah sebelumnya kita berdiskusi kan, Sekarang udah kelanjutan. praktiknya lalu ketika praktik luar biasa yang saya rasakan, yang saya lakukan luar biasa. Ya. Baik Pak Udayani, mungkin ada beberapa pertanyaan yang Bapak harus jawab, juga saya lihat kemarin waktu Bapak mengajar ke alhamdulillah sudah cukup baik, Pak. Ya, saya lihat dari tata caranya, kemudian kita dari observasi tentang tujuan Bapak mengajar itu sudah saya sampaikan di sini. Insya Allah nanti saya sampaikan. Sekali lagi ini bukan menilai, Pak. Sekali lagi ini bukan menilai, hanya observasi sifatnya. Baik Bapak Udayani, jadi pertanyaan pertama, Pak Udayani, bagaimana perasaan Bapak setelah selesai pembelajaran kemarin? Jadi yang saya rasakan alhamdulillah luar biasa bahagia dan plong, begitu plong, merasakan plong, seolah-olah pembelajaran yang sudah saya rancang sebelumnya begitu praktik sesuai dengan apa yang saya harapkan, begitulah kira-kira. Kemudian bisa nggak diceritakan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan kemarin, Pak? Jadi proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin pertama biasa kan kegiatan awal, seperti itu baca doa dan selanjutnya. Kemudian kegiatan inti yang saya lakukan di sana adalah proses kegiatan berdifferensiasi. Pertama saya membuat pertanyaan pemantik kepada siswa terkait dengan materi teks deskripsi atau materi pembelajaran tentang deskripsi. Saya pertanyakan semantik, memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Lalu setelah mereka paham, ada gambaran terkait dengan tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian saya melakukan membuat media pembelajaran, sebuah media pembelajaran. Ingat saya. Ya, media pembelajaran dengan gambar waktu itu. Ya, saya memaparkan sebuah gambar. Lalu gambar ini apa namanya, apa berasal dari mana? Kira-kira apa gambar ini? Mereka paham. Kemudian pengelompokan kelompoknya berdasarkan gambar itu, minatnya berdasarkan gambar itu. Misalkan saya tawarkan sebuah makanan tradisi, yang minat terhadap makanan tradisi angkat tangan. Jadi itu saya ambil untuk membuat langsung dari satu kelompoknya. Oke, kemudian selanjutnya Pak, saya bisa menangkap dan itu luar biasa. Itu luar biasa yang Bapak pakai kemarin. Kemudian yang ketiga Pak, hambatan selama pembelajaran. Oh iya, hambatan. Jadi Ada gitu. banyak hambatan, ada hambatan yang saya temukan tapi tidak terlalu. Yang pertama, siswa
saya kekurangan ice breaking waktu itu ya. Ya. Jadi ketika kita kegiatan untuk memfokuskan itu, metode untuk memfokuskan siswa itu yang masih belum. Ada tinggalnya satu, kemudian gamenya agak minim sekali gitu. Lupa saya waktu itu minim gamenya. Kemudian banyaknya ini juga siswa yang kurang saya berikan tugas. Artinya bagian-bagian dalam satu kelompok itu kan ada ini. Pembagian tugas kelompok. Peran dalam sebuah kelompok itu yang masih kurang, saya rasa. Kemudian kalau memang ada hambatan, kira-kira menurut Bapak bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ya mungkin untuk observasi selanjutnya atau kegiatan pembelajaran selanjutnya saya akan lebih fokus bagaimana memberikan peran terhadap siswa itu dalam berkelompok. Saya memberikan peran, ada yang menjadi ini, kemudian supaya diskusi itu lebih aktif. Nah, berarti nanti Bapak akan mencoba perankan siswa, kemudian membagi kelompok berdasarkan minat tadi Pak ya, itu sudah masuk. Berdasarkan minat. Iya, berdasarkan minat, kemudian peran di kelompok sudah lebih aktif dengan Bapak ya. Nah, kemudian kira-kira kapan akan bisa Bapak laksanakan untuk langkah mengatasi hambatan tersebut? Mungkin hari Senin nanti saya akan melakukan. Jadi cepatnya ini. Saya akan mencoba memperbaiki secepatnya kekurangan dari apa yang sudah terapkan kemarin. Observasi. Terima kasih Bapak Hudeni ya. Jadi dari hasil dari hasil yang saya observasi kemarin memang iya Pak. Jadi di sini ya guru maupun siswa dengan menyebut nama sudah Pak, sudah. Saya kira sudah pas sekali Bapak menyebut nama, memanggil siswa. Ya kemudian menyampaikan harapan positif ya di kelas sudah juga saya lihat. Kemudian dulu melakukan aktivitas mencairkan suasana kelas, memang iya ini dilakukan tapi masih belum efektif ya Pak. Jadi masuk ke apa namanya, masuk ke breakingnya yang agak kurang. Kemudian pemeranan benar, guru menyediakan program peran kelompok agar semua anggota terlibat aktif. Nah itu memang ya masih berperan, tapi Bapak baru membuat 2 sampai 3. Yang lebih baik adalah 5 sampai 6. Tapi ingat Pak ya, kita punya harapan sama-sama untuk hari ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan ini bukan penilaian Pak ya, ini bukan penilaian. Jadi kalau ada perubahan, kalau ada apa namanya, ada rasa yang Bapak sudah merasa lebih baik untuk mengajar, jangan lupa untuk berbagi Pak ini ya. Jangan lupa untuk berbagi. Jadi kita semua di sini perlu belajar, perlu menekan ilmu dengan